Gimana guys episode pertama? Seru kan? Udah mirip kan dari film animasinya? Daripada film yang tahun 2010. Gak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita tonton alur cerita dari film Avatar The Last Airbender episode kedua. 3, 2, 1 RZ Story Movie. Let's play the movie. Melanjutkan cerita dari episode pertama, Aang yang sudah mantap menjalani takdir sebagai seorang avatar ingin menuju ke sebuah tempat yang dinamai Pulau Kyoshi. Sesuai namanya, Pulau Kyoshi adalah pulau milik avatar Kyoshi. Dua avatar sebelum Aang dan salah satu avatar terkuat yang pernah ada, berdasarkan buku catatan dari Pangeran Zuko yang dicuri oleh Aang. Di sana, Aang akan belajar mengendalikan kemampuannya agar tidak melukai orang lain. Mendengar hal itu, Sokka sempat ragu dan mengajak Katara untuk pulang saja ke desa. Lagi pula, tugas mereka berdua menyelamatkan Aang lari dari Pangeran Zuko sudah selesai. Namun, Katara lagi-lagi menolaknya dan mengatakan kalau ia dan Sokka harus membantu Aang mempelajari pengendalian elemen lainnya. Dengan begitu, Avatar bisa menjadi penyelamat dan penyeimbang dunia. Selain itu, Katara mengatakan, lagi pula Aang sudah membantunya untuk mengendalikan kekuatan elemen air. Setelah berhasil meyakinkan Sokka, Katara berlari melihat tasnya bergerak-gerak. Dan ternyata, seekor lemur berada di dalam tas milik Katara. What is that? A winged lemur. Aang mengatakan kalau dulu langit dipenuhi oleh lemur terbang sebelum peperangan terjadi dan memusnahkan para lemur. Singkat cerita, Aang, Katara, dan Sokka segera bergegas pergi dari kuil udara selatan menuju Pulau Kyoshi. Namun, sebelum pergi ke Pulau Kyoshi, Aang menguburkan mayat Gyatso terlebih dahulu. Dan mereka pun kemudian pergi ke Pulau Kyoshi diikuti lemur terbang tadi, yang kemungkinan diberi nama Momo. It's like a momo, doesn't it? Just like how you look like. Di tempat lain, Paman Iroh mengatakan pada Zuko kalau mereka harus pergi ke pelabuhan dekat markas wilayah negara api. Karena di sana adalah pusat informasi dan mereka mungkin bisa mendapatkan info mengenai keberadaan Avatar. Namun Zuko tidak mau sebab ia tidak ingin orang lain tahu tentang Avatar karena bisa merusak keinginannya untuk bisa kembali ke negara api. Karena semua orang pasti akan ikut memburu Avatar. Namun Paman Iroh berhasil meyakinkan Zuko untuk tetap pergi ke sana. Sesampainya di pangkalan militer, Pangeran Zuko meminta peta laut dan laporan pengawasan akhir-akhir ini kepada Laksamana Zhao. Laksamana Zhao mengatakan kepada Zuko dan Paman Iroh kalau mereka butuh waktu untuk mengumpulkan laporan dan memberikannya kepada Zuko dan Paman Iroh. Beralih ke Aang dan yang lainnya, mereka pun akhirnya tiba di Pulau Kyoshi. Di sana mereka langsung menuju monumen Avatar Kyoshi yang berada di atas bukit. Saat mereka sudah mendarat dan Sokka hendak masuk untuk mengecek apa isi dari monumen Avatar Kyoshi, mereka pun diserang oleh pejuang Pulau Kyoshi atau disebut Kyoshi Warrior yang terdiri dari para perempuan tanpa pengendalian elemen, namun dengan kemampuan ilmu bela diri di Pulau Kyoshi. Saat mereka ditangkap, patung Kyoshi di monumen mengeluarkan cahaya yang mengarah langsung kepada Aang, seolah-olah memberikan isyarat kalau Aang adalah seorang avatar. Sontak para pejuang Kyoshi pun terkejut, namun kemudian mereka membawa Aang dan yang lainnya ke tempat pertemuan warga di Pulau Kyoshi. Di tempat pertemuan desa, Aang dan yang lainnya dipertemukan oleh seorang pemimpin desa bernama Yukari. Di sana, Aang menjelaskan kalau ia adalah avatar dan ia beserta teman-temannya bukanlah orang jahat. Aang juga memberitahukan tujuan mereka datang ke Pulau Kyoshi adalah untuk berkunjung dan belajar menjadi seorang avatar yang sesungguhnya. A world where people were happier back. Mendengar hal itu, Yukari sang pemimpin desa lantas tidak langsung percaya dan meminta Aang beserta lainnya untuk meninggalkan Pulau Kyoshi lantaran selama ini Kyoshi mengasingkan diri dari dunia luar dan tidak mau terlibat konflik apapun yang terjadi. Namun, salah satu pejuang Kyoshi bernama Suki yang juga adalah anak dari pemimpin desa Yukari
meminta ibunya untuk mempertimbangkan keberadaan Aang dan yang lainnya di Pulau Kyoshi, dan membiarkan Aang untuk mempelajari pendahulunya, yaitu Avatar Kyoshi. Pemimpin desa Yukari pun luluh memperbolehkan Aang beserta yang lainnya tinggal di Pulau Kyoshi, namun hanya 2 malam saja. Setelah itu, mereka harus pergi meninggalkan Pulau Kyoshi. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, mereka pun langsung memanfaatkan waktu untuk memperdalam kemampuan masing-masing. Seperti Katara yang memperdalam kemampuan pengendalian airnya, dan mengajak Aang untuk berlatih bersama. Master all 4 elements. Meski awalnya Aang sempat ragu karena Aang tidak terbiasa berlatih dengan orang lain selain Gyatso. Setelah selesai latihan, mereka pun pergi ke balai desa untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Saat mereka sedang menyantap makanan, para anak-anak desa Kyoshi datang karena penasaran apakah Aang benar-benar seorang pengendali udara. Aang pun dengan senang hati menunjukkan kemampuannya dan bermain bersama mereka. That's how he's gonna be the Avatar. Beralih ke kapal perang negara api, Laksamana Zhao mendapatkan informasi dari pasukan Zuko kalau Zuko telah berhasil menemukan Avatar, dan alasan Pangeran Zuko meminta peta dan laporan adalah untuk mencari tahu keberadaan Avatar yang berhasil kabur dari tangkapannya. Kembali beralih ke desa Kyoshi, Sokka yang tidak punya kemampuan pengendalian mencoba menunjukkan kemampuan bela dirinya kepada Suki, pejuang Kyoshi sekaligus anak dari pemimpin desa Yukari. Namun, kemampuan Sokka sangat tidak ada apa-apanya dibandingkan Suki. Sokka pun kemudian berlatih bersama para pejuang Kyoshi yang anggotanya terdiri dari para perempuan. Sampai tibalah di momen ketika Sokka hendak masuk ke tempat latihan seorang diri dan hanya ada Suki di sana yang baru saja selesai membersihkan make up pejuang Kyoshi dari wajahnya. Sokka pun terkesima melihat betapa cantiknya Suki. We can't reshape mountains and burn forests. Rasa suka muncul di antara mereka. Di malam harinya, Aang bertanya-tanya pada Katara kalau ia tidak bisa menemukan referensi Avatar Kyoshi, bagaimana cara ia bisa mengalahkan kerajaan api. Katara tidak menjawab pertanyaan Aang, tetapi ia justru bercerita kalau dulu Avatar Kyoshi adalah seorang yatim piatu. Avatar Kyoshi bahkan pernah menjadi pelayan pada salah satu keluarga terkaya di pulau tempat ia berada kala itu. Lalu ia bertanya, "Terus bagaimana cara Kyoshi tahu kalau ia adalah seorang avatar?" Katara menjawab, jawabannya adalah semua avatar terdahulu adalah reinkarnasi kehidupan Aang sebelumnya. Dengan kata lain, Aang tidak sendirian. Avatar terdahulunya ada di dalam diri Aang. Jadi, jika Aang membutuhkan bimbingan, Aang hanya perlu mencari cara agar bisa terhubung dengan mereka. Aren't inside here. They're inside you. Keesokan harinya, Aang bermeditasi di depan monumen Avatar Kyoshi, mencoba agar terhubung dengan Avatar Kyoshi. Apa yang dilakukan Aang pun berhasil. Help me. Ia pun kemudian terhubung dan bertemu dengan Avatar Kyoshi. I didn't know how to reach you. I didn't know I could. Saat Aang terhubung dengan Avatar Kyoshi, Katara melihat kapal milik kerajaan api yang datang ke Pulau Kyoshi. Aang, you need to come back now. Where are you? Kembali ke Aang yang bertemu dengan Avatar Kyoshi. Ia diberitahu oleh Avatar Kyoshi tentang apa itu avatar dan seberapa berat beban menjadi seorang avatar. Ia juga diberitahu kalau kekuatan avatar sangat dahsyat dan berbahaya jika ia tidak bisa mengendalikannya. Namun, jika ia mampu mengendalikannya, itu akan menjadi alat untuk mengendalikan keseimbangan dunia. Aang pun bertanya, lalu bagaimana kalau ia tidak bisa mengendalikannya dan justru ia melukai orang lain? Avatar Kyoshi kemudian bertanya balik kepada Aang. Ia bertanya, lalu bagaimana jika Aang melarikan diri? Apakah mereka akan selamat?
Justru dunia akan lebih hancur kalau Aang menolak takdirnya sebagai seorang avatar. What will happen if you fail? Tragedy awaits the North, and unless you do something about it. Di saat Aang berbicara dengan avatar Kyoshi, warga desa Kyoshi berhadapan dengan Laksamana Zhao dan pasukannya. Sementara di saat yang sama, Katara berhadapan dengan Pangeran Zuko untuk menghalangi Zuko menangkap Aang yang sedang bermeditasi. Kembali lagi ke avatar Kyoshi dan Aang. Avatar Kyoshi menunjukkan gambaran mengerikan yang akan terjadi di suku air utara kepada Aang. Ia juga mengatakan pada Aang kekuatan seorang avatar. The North, and unless you do something about it, another race of benders will be wiped out just as the air. Berpindah kembali ke Katara dan Zuko. Kemampuan Katara yang masih lemah jelas tidak sebanding dengan Zuko. Ia kemudian hampir dibakar hidup-hidup oleh Zuko, namun digagalkan oleh seseorang. Orang tersebut adalah avatar Kyoshi yang tiba-tiba datang ke hadapan Pangeran Zuko. Pangeran Zuko kemudian mencoba menyerang avatar Kyoshi, namun hanya dengan satu tangan, avatar Kyoshi dengan mudah menghempaskan Pangeran Zuko. Avatar Kyoshi pun kemudian terbang meninggalkan Pangeran Zuko. Di saat yang sama di desa, Laksamana Zhao membuat kekacauan lantaran para penduduk Kyoshi yang mencoba melindungi dan menyembunyikan avatar. Namun, di tengah kekacauan yang dibuat Laksamana Zhao, avatar Kyoshi tiba-tiba muncul di antara mereka. Hal itu jelas membuat Laksamana Zhao dan para penduduk kaget melihat avatar Kyoshi secara langsung. Tanpa berkata apa-apa, avatar Kyoshi menggunakan pengendalian 4 elemennya yang menarik, memutar, dan menghempaskan pasukan Laksamana Zhao. Melihat pasukannya luluh lantak, Laksamana Zhao menyuruh pasukannya untuk mundur. Mereka pun kemudian mundur. Setelah mereka mundur, avatar Kyoshi melepaskan energi sekaligus melepaskan dirinya keluar dari tubuh Aang. I'm okay. Setelah Aang sadar dan melihat kondisi desa, ia meminta maaf pada pemimpin desa Yukari. Pemimpin desa Yukari mengatakan kalau kerusakan yang dihasilkan tidak seberapa dibanding sosok avatar Kyoshi dan harapan yang ditunjukkan oleh Aang. Pemimpin desa Yukari juga menyarankan Aang untuk segera pergi mencari tempat persembunyian lain, sembari ia mempelajari elemen lainnya. Mendengar hal itu, Sokka yang sudah ada rasa suka dengan Suki tidak setuju untuk segera pergi dari Pulau Kyoshi. Namun, Suki meyakinkan Sokka dan memberinya ciuman perpisahan. Aang, Sokka, dan Katara pun akhirnya pergi meninggalkan Pulau Kyoshi sambil diiringi sorak-sorai para penduduk desa layaknya pahlawan yang meninggalkan desa. Di perjalanan, Aang memberitahu Katara dan Sokka kalau ia bisa terhubung dengan avatar Kyoshi dan menceritakan gambaran yang ditunjukkan oleh avatar Kyoshi mengenai apa yang akan terjadi di suku air utara. Oleh karena itu, ia mengatakan kalau mereka akan pergi ke suku air utara. Sementara di dalam kapal, Laksamana Zhao mengajak Pangeran Zuko dan Paman Iroh bekerja sama untuk menangkap avatar. Laksamana Zhao juga mengatakan kalau ia tidak akan memberitahukan Raja Api kalau Pangeran Zuko telah menemukan avatar. Namun seluruh ucapan Laksamana Zhao adalah kebohongan. Ia secara diam-diam menuliskan pesan kepada Raja Api Ozai yang berisi informasi kalau anak Raja Api Ozai, yaitu Pangeran Zuko, telah berhasil menemukan avatar. Dan cerita pun bersambung. Gimana? Seru kan alur cerita dari film The Last Airbender episode 2? Aku yakin kalian pasti suka, terutama dengan Suki. Nah, kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu di alur cerita film The Last Airbender episode ketiga. RZ Story Movie. Let's play the movie.